Terima kasih, selamat sore. Perkenalkan, saya Pandi, di mahasiswa kelas F1 konversi. NIM saya itu 2210417850. Kemudian yang mana di dalam video ini saya akan sedikit menyimpulkan, yaitu tentang mata kuliah pemasaran agribisnis, yang mana di dalam mata kuliah tersebut telah dibagikan video, yang mana di dalam video tersebut ada beberapa kesimpulan-kesimpulan yang saya ambil, yaitu di sini yang paling pentingnya itu catatan-catatan penting saya, yaitu mengenai sistem pemasaran, kemudian fungsi pemasaran, lalu biaya pemasaran, kemudian juga manajemen pemasaran agribisnis. Nah, ini yang poin-poin yang saya tangkap di dalam video tersebut. Nah, kemudian di dalam sistem pemasaran agribisnis itu, yang pertama yaitu proses pemasaran, yang mana pemasaran itu sendiri adalah mengakibatkan aliran produk, yaitu dari satu produsen ke konsumen, ya, itu yang disebut dengan sistem pemasaran. Nah, kemudian di sana juga dapat kita telaah, yaitu terhadap aliran produk secara fisik dan ekonomi, yaitu dari produsen melalui pedagang perantara ke konsumen. Nah, kemudian ini biasanya ada dua alur yang dilalui, yaitu yang pertama jejak penyaluran barang dari produsen ke konsumen akhir, disebut dengan saluran pemasaran. Nah, kemudian yang kedua itu jenis dan kerumitan aluran pemasaran itu berbeda-beda sesuai dengan komoditinya. Nah, kemudian di sana juga kita beralih ke peningkatan kegunaan atau biasanya disebut utilitas. Nah, utilitas itu sendiri di sini yaitu perubahan yang membuat raw material menjadi produk yang diinginkan oleh konsumen. Nah, artinya utilitas itu adalah raw-nya. Nah, kemudian ada 4 macam utilitas atau kegunaan yang biasa digunakan, yaitu yang pertama utilitas waktu, kemudian yang kedua itu adalah utilitas bentuk, kemudian yang ketiga utilitas tempat, dan yang keempat itu utilitas pemilikan. Nah, kemudian di sana juga ada yang disebut dengan efisiensi pemasaran. Nah, efisiensi pemasaran ini sering digunakan dalam menilai prestasi kerja atau biasanya disebut dengan performance. Nah, kemudian proses pemasaran atau juga disebut dengan rasio keluaran masukan yang dapat dicapai melalui 4 cara. Yang pertama itu keluaran tetap konstan sedangkan masukannya kecil. Atau yang kedua, keluaran meningkat sedangkan masukan tetap konstan. Nah, keluarannya meningkat, masukannya tetap atau konstan. Nah, kemudian yang ketiga, keluaran meningkat dalam kadar yang lebih tinggi ketimbang peningkatan dan masukan. Nah, kemudian yang keempat itu keluaran meningkat dalam kadar yang lebih rendah ketimbang penurunan masukan. Nah, jadi efisiensi pemasaran itu juga dibagi di dalam 2 jenis efisiensi, yaitu yang pertama efisiensi operasional dan yang kedua efisiensi harga. Nah, kemudian efisiensi operasional itu sendiri dilakukan untuk mengukur dengan rasio keluaran pemasaran terhadap masukan pemasaran yang tolak ukurnya berkaitan dengan kegiatan fisik pemasaran. Nah, efisiensi pemasaran ini sama halnya dengan pengurangan biaya. Salah satu contohnya yaitu penggunaan mesin dalam meningkatkan pekerjaan. Nah, kemudian yang kedua efisiensi harga. Nah, efisiensi harga ini mengasumsikan hubungan keluaran masukan dalam bentuk bisnis, namun bersifat konstan. Nah, efisiensi ini berkaitan dengan keefektifan harga dalam mencerminkan biaya keluaran yang bergerak melalui sistem pemasaran yang tercermin dalam mekanisme harga yang mengakibatkan adanya keuntungan atau kerugian. Nah, kemudian di sisi lain juga efisiensi dilakukan dalam menilai prestasi kerja pasar untuk menilai titik patok persaingan sempurna. Nah, efisiensi harga ini juga istilahnya menilai kinerja pasar untuk menentukan titik harga yang istilahnya yang sempurna. Nah, kemudian
Yang bagian tadi setelah efisiensi pemasaran juga ada fungsi pemasaran. Nah, fungsi pemasaran yaitu adalah berupa langkah-langkah yang dibentuk agar proses pemasaran ini berhasil. Nah, ada beberapa fungsi yang dibentuk, yaitu yang pertama yaitu fungsi pertukaran. Nah, fungsi pertukaran ini yaitu aktivitas pertukaran hak milik barang atau jasa. Kemudian yang terdiri dari fungsi pembelian, fungsi penjualan, dan fungsi pengumpulan. Nah, kemudian yang kedua fungsi fisik. Nah, fungsi fisik yaitu aktivitas penanganan pergerakan dan perubahan fisik dari produk barang atau jasa serta turunan-turunannya. Nah, kemudian fungsi ini terdiri dari fungsi penyimpanan, fungsi pengangkutan, fungsi pengolahan, fungsi perbaikan, dan fungsi pengemasan. Nah, kemudian yang ketiga fungsi fasilitas, yaitu fungsi yang memperlancar antara fungsi pertukaran dan fungsi fisik. Nah, artinya dia yang memperlancar antara fungsi yang pertama dan fungsi yang kedua tadi. Yang pertama fungsi pertukaran, yang kedua fungsi fisik. Nah, kemudian diperlancar oleh fungsi fasilitas. Nah, yaitu fungsi fasilitas ini terdiri dari fungsi standarisasi, kemudian fungsi keuangan, fungsi penanggulangan risiko, kemudian intelijen pasar, komunikasi, dan fungsi promosi. Nah, kemudian selanjutnya setelah fungsi pemasaran, kemudian sistem pemasaran, juga ada biaya pemasaran. Nah, biaya pemasaran ini bagian terpenting di dalam pemasaran. Nah, biaya pemasaran dapat diukur dengan margin pemasaran, di mana margin pemasaran itu dianggap bagian dari pembayaran konsumen yang diperlukan untuk menutup biaya yang dikeluarkan dalam proses pemasaran. Nah, ini adalah salah satu ukuran dari biaya pemasaran. Nah, kemudian selanjutnya itu ada manajemen pemasaran dalam perusahaan agribisnis. Manajemen pemasaran agribisnis ini perlu dilakukan, yaitu agar tidak terjadi kesalahpahaman di dalam pemasaran, yaitu pembatasan fungsi penjualan saja. Nah, oleh sebab itu diperlukan komponen dari rencana pemasaran untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan pelanggan untuk menghasilkan laba. Nah, kemudian diantaranya mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, pengembangan produk dan jasa, kemudian menetapkan program promosi dan kebijakan harga, serta menetapkan sistem distribusi agar barang dan jasa sampai kepada pelanggan. Nah, kemudian komponen-komponen dari rencana pemasaran ini diantaranya yaitu rencana pemasaran strategis dan logis guna memenuhi kebutuhan pelanggan yang untuk menghasilkan laba. Kemudian rencana tersebut terdiri dari 5 jenis keputusan biasanya. Keputusan pemasaran yang harus saling melengkapi, yang biasanya juga disebut aur pemasaran atau biasanya disebut dengan marketing mix. Nah, marketing mix ini terdiri dari 5 jenis, yaitu yang pertama keputusan pasar yang menyeluruh. Nah, yang terdiri dari penelitian pasar, segmentasi pasar, dan penetrasi pasar. Nah, kemudian yang kedua keputusannya yaitu keputusan mengenai produk melalui pola penyerapan produk. Nah, yang terdiri dari kesadaran, kemudian terdiri dari minat, kemudian terdiri dari percobaan, nah kemudian terdiri dari penyerapan atau pemakaian. Nah, ini keputusan mengenai produk. Nah, kemudian yang selanjutnya keputusan mengenai harga. Nah, keputusan ini sangat menentukan karena berpengaruh besar terhadap hasil penjualan atau pendapatan. Nah, pengaruh ini berlangsung dengan 2 cara, yaitu harga sebagai komponen pendapatan. Nah, cara yang kedua yaitu tingkat harga yang berpengaruh terhadap kuantitas pemasaran. Atau dapat disimpulkan, harga yang rendah akan meningkatkan penjualan, tetapi mengakibatkan pendapatan yang rendah terhadap unit yang dijual. Nah, kemudian pengaruh sebaliknya akan terjadi apabila penjualan naik. Nah, kemudian hal tersebut dapat dilihat dengan cara metode penetapan harga. Nah, metode penetapan harga itu sendiri ada 12 macam metode biasanya yang digunakan, yaitu yang pertama penetapan harga berdasarkan biaya. Nah, kemudian yang kedua itu penetapan harga berdasarkan ROI. Nah, kemudian yang ketiga penetapan harga bersaing. Yang keempat penetapan harga berdasarkan KTO. Kemudian yang kelima penetapan harga penetrasi. Yang kelima penetapan harga penetrasi. Yang keenam itu yaitu penjenjang pasar.
Yang ke-7 daya serap pasar, kemudian 8 potongan harga, kemudian yang ke-9 itu penetapan harga merugi. Artinya penetapan harga merugi ini yang paling menonjol menurut saya, ini jangan sampai terjadi. Kemudian yang ke-10 itu penetapan harga psikologis. Nah, ini harga yang ditentukan yang untuk mempengaruhi psikologis pelanggan agar pelanggan berminat untuk membeli atau meminati suatu produk. Nah, kemudian yang ke-11 yaitu penetapan harga bergengsi. Nah, ini yang ke-12 perimbangan khusus. Nah, itu adalah poin yang ketiga dari keputusan mengenai harga. Nah, yang keempat itu keputusan mengenai promosi. Nah, keputusan mengenai promosi ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama iklan, kemudian yang kedua itu promosi penjualan, kemudian yang ketiga itu usaha penjualan perseorangan. Nah, kemudian yang kelima poin keputusan itu yaitu keputusan mengenai tempat. Nah, keputusan mengenai tempat ini dibagi dari 2 keputusan. Yang pertama distribusi bisnis. Nah, distribusi bisnis itu di mana distribusi ini berkepentingan khusus pada sebagian besar agribisnis biasanya. Nah, kemudian yang kedua itu distribusi pasar, yaitu keputusan yang berkaitan dengan pemilik dan pengendali produk dalam proses pemindahan kepada pelanggan. Nah, itu dia dari 4 poin yang bisa saya simak dari video itu. Yang pertama tadi adalah sistem pemasaran, kemudian yang kedua itu adalah fungsi pemasaran, kemudian yang ketiga biaya pemasaran, dan yang keempat manajemen pemasaran dalam perusahaan agribisnis. Itu poin-poin yang saya tangkap dari video tersebut. Nah, saya rasa mudah-mudahan video ini bisa berkenan atau bisa mengena dari materi yang disampaikan. Kiranya untuk selanjutnya saya mohon arahan dan bimbingan dari Bapak dosen yang membimbing. Saya rasa cukup sekian dari saya. Terima kasih. Salam sehat semua untuk kita. Salam sehat selalu untuk Bapak dosennya. Kemudian selamat sore.